bercercah cahaya, menuntun di kegelapan waktu, dalam bisu tak menentu. Rindu malam karena purnama, hembusan angin berpisah kendang. Kala cinta bertahta, langit menulis tersiram hujan. Ku rindu padamu, senyum purnama. Rindu semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kitanya sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatan selanjutnya karena harus tindak operasi. Kami pihak keluarga sepakat untuk membawa dulu pulang Bapak ke rumah. Jadi itu tidak sempat dilakukan tindakan ya? Tidak Pak, kalau masalah tindakan itu harus gede biayanya, jadi kita semampu aja yang ada uang yang ada memanfaatkannya. Kan RSUD mana RSUD-nya? Kota Bandung. Loh, kenapa tidak berproses ke tindakan aja? Apalagi RSUD kan bisa terus berproses. Karena harus umum Pak bayarnya. Aduh, ya nggak apa-apa, pada jalan aja Bu. Kan kalau jalan aja rumah sakit, kan biasanya nanti yang penting kan dilayani dulu. Kemudian nanti kalau mentok-mentok kan biasanya Pemprov suka bantu asal mau datang atau menyampaikan. Karena harus masuk deposito dulu Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito? Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito, sehingga alhamdulillah dari pihak toko tersebut memberikan dulu deposito masuk, baru Bapak bisa masuk ke ICU. Iya, padahal kan kalau operasi rumah sakit jalan aja kan, deposito kan bisa belakangan sebenarnya. Kan ada juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Kita awam Pak, jadi kita ya nggak tahu soal yang begitu. Kita ya udah inisiatif keluarga aja untuk membawa dulu pulang Bapak, semalam tinggal di rumah. Ya, saya ingin bicara dengan Direktur Rumah Sakit Kota Bandung
yang pengakuan dari keluarga korban penganiayaan bahwa rumah sakit tidak mau melakukan operasi karena belum ada DP. Saya ingin coba cek bener nggak peristiwa itu. Ya, Aitri, sudah ketemu Pak Dirutnya? Assalamualaikum Bapak. Salam, ya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bapak kumaha sawalerna damang. Saya, Ibu sehat. Gimana pasiennya makin hari makin berkurang apa bertambah? Bertambah Bapak. Berarti kalau semakin bertambah orang yang tidak sehat makin banyak Bu. Kan bertambah tidak hanya untuk yang sakit saja Bapak. Yang Ada yang konsultasi dan sebagainya. yang rawat inap makin banyak makin berkurang. Yang rawat inap. Ya, betul. Selalu penuh Bapak. Oh penuh ya. Rata-rata penyakitnya apa sih Bu? Ya. Biasanya itu penyakit dalam Bapak. Dalam, bedah, seperti itu Pak. Saraf stroke seperti itu Pak. Saraf kejepit, stroke, jantung, gagal ginjal, diabetes, batu empedu, kencing manis, kencing batu, sesak napas, ya begitu kan? Patah hati, patah kaki. Siapa? Bu, waktu itu memang ada pasien yang dirawat oleh ibu yang korban penganiayaan itu. Ayo Pak. Ada Pak. Masuk ke bagian umum. Masuknya IGD Bapak. Ya, iya ke IGD dan masuknya IGD-nya jalur umum. Leres Bapak. Karena dia itu adalah korban penganiayaan Bapak, seperti itu. Korban penganiayaan, ya saya paham. Korban penganiayaan, korban pembunuhan itu dari sisi aspek material kesehatan tidak dijamin oleh BPJS. Terus Bapak. Saya kan sering nanganin jadi hafal yang begitu Bu. Mohon Pak. Dia waktu itu kemudian bayar DP ya melalui perusahaan Alfamart itu. Mohon Bapak, jadi waktu itu Alfamart itu memberi bantuan Mbak. Dalam bentuk karena DP. ucapan terima kasih katanya Pak karena sudah membantu pada saat kejadian tersebut. Boleh kalau yang tersebut diberikan pada kami. Kalau saya tanya DP-nya berapa waktu itu? Alfamart ngasih. Bukan DP Pak, bukan DP Pak. Jadi istilahnya adalah pasien diberikan informasi sama kita. Ada pasien masuk dan biayanya adalah memberikan waktu itu 10 ya Bu ya. Jadi kalau estimasi biayanya kami tidak tahu Pak seperti berapa gitu. Cuman waktu itu dapat bantuan dari Alfamart diberikan pada kami seperti itu Pak. 10 juta. 10 juta. Beres Pak. Kemudian luka yang dialami oleh pasien itu apa? Adanya perdarahan di kepala Bapak. Perdarahan di kepala. Luka pukulnya di mana Bu? Luka pukulnya teh di belakang kepala Bapak. Oh, dipukulnya di belakang, dipukulnya ininya apa namanya? Katanya dipukulnya ininya. Rahang. Rahang. Rahang Pak. Betul. Yang lukanya di belakang kepala. Iya. Nah itu secara medik faktornya karena faktor apa Bu? Secara medis Pak itu ya jadi adanya benturan keras Pak di seperti itu. Nah benturan keras itu karena pukulan atau karena kepalanya jatuh? Tidak bisa kami ini Pak. Kalau dilihat dari video sih memang mungkin kayaknya seperti dipukul ya. Makanya dilakukan CT scan Pak di kami Pak izin. Nah kemudian ketika dipukul itu di video kan jatuh kan? Tersungkur ya Pak ya? Ya jatuh tersungkur. Nah kemudian yang terluka di belakangnya. Secara medik bisa nggak bahwa ketika dipukul adalah rahang, kemudian mengalami luka pendarahan di otak di belakang kepala?
Bisa Pak, karena benturannya keras Pak. Kalau benturannya keras bisa. Oh, itu kalau benturannya keras bisa menjalar ke belakang kepala. Bisa Pak. Oh, walaupun dipukulnya rahang. Iya, bisa saja Pak. Oh, bakal pukulnya rahang. Jadi kemudian Makanya Pak izin Pak, Pak Gubernur izin. siap. Untuk menegakkan diagnosanya, kita melakukan CT scan tersebut Bapak. Hasil CT scan-nya gimana? Ya, adanya perdarahan luas Pak. Oh. Di kepala. Jadi meninggalnya itu karena adanya pendarahan luas di kepala yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, benda tumpul di rahang. Kalau bahasa hukumnya kan begitu. Iya. Oh, benda tumpul kan kata gurunya kalau dipukul kan. Iya. Nah kemudian dia tidak sadar sama sekali Bu, almarhum ini. Di bawah itu memang sudah kondisi tidak sadar Pak. Oh tidak sadar. Nah kemudian yang berikutnya kan dia pulang. Siap Bapak. Yang meminta pulang siapa? Ke keluarga Bapak. Terus kenapa diizinkan pulang oleh rumah sakit dalam posisi belum sadar? Siap. Jadi izin Bapak, pada saat pasien hadiri kami itu kami sudah melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, dilaksanakan seperti itu. Nah, kegiatan dari tim kami itu adalah memastikan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan secara intensif Pak, seperti itu. Nah makanya di IGD pun itu adalah tempatnya khusus Pak. Jadi walaupun sementara menunggu ruangan kosong, itu adalah ditempatkan di ruang observasi Pak. Di IGD-nya adalah seperti itu. Nah setelah dilakukan tindakan dari kami di hari kedua, ruangannya kosong, baru masuk Pak ke ruangan intensif tersebut. Ternyata di hari itu juga terjadi perburukan Pak, terjadi perburukan seperti itu. Nah kami dengan arahan dari DPJP, dokter spesialis bedah saraf, waktu itu menginformasikan pada keluarga pasien harus dilakukan tindakan seperti itu Bapak. Dan keluarga pasien menyatakan bahwa ingin dibawa pulang saja, tidak mau dilakukan tindakan. Padahal Pak, izin sekali Pak, kalau kita berbicara bahwa kita sudah memberikan edukasi, sudah memberikan masukan dan sebagainya, lakukan tindakan, difikir dulu, jangan mau pulang-pulang aja seperti itu. Nah, si keluarga pasien menyatakan ingin pulang Pak waktu itu. Jadi mungkin kalau kita bicara adalah kami mungkin gagal menginformasikan, meyakinkan gitu Pak. Nah begini, kan kalau keterangan dari anak korban bahwa mereka pulang itu disebabkan karena kalau mengikuti operasi tidak punya uang, belum bayar DP. Bener nggak begitu? Itu Bapak. Jadi sebetulnya kalau boleh jujur Pak, kita mengatakan semua Bapak, kondisi ini tuh tidak yang ini saja Pak di kami. Banyak sekali kondisi-kondisi yang ada sudah datangkan pada kami seperti itu. Sebetulnya kami punya mekanisme lain Bapak. Pada saat si pasien misalnya tidak bisa membayar, berarti adalah penundaan pembayaran. Dan itu memang diedukasi ke pasien bahwa hayu kita lakukan tindakan, karena dari dokter spesialis bedah sarafnya harus dilakukan tindakan segera. Kekeh Pak bilangnya itu, keluarga pasien menyatakan tetap akan kami bawa pulang karena kami tidak mau mempunyai hutang Pak. Seperti itu Pak. Nah itu yang saya maksud, gini loh, ditarik pulang. Kan saya juga ngomong begitu ke keluarga pasien, kenapa tidak terus dioperasi? Kan kalau terus berhutang biasanya juga kalau informasinya nyampe ke pemerintah provinsi juga kan kita suka ikut menangani, ikut membayarkan. Baik secara kelembagaan provinsi maupun secara personal, apalagi kan kita punya iuran tuh sumbangan dari para pegawai yang tiap bulan. Nah, makanya saya penegasan sekali lagi ini bener yang mana? Apakah memang karena mereka tidak punya uang untuk dioperasi sehingga rumah sakit tidak mau mengoperasi sehingga mereka membawa pulang nih no. Yang bener yang mana nih Bu? Insya Allah Pak.
Yang benernya adalah Pak, lanjut. Nah, kasus ini sebetulnya sudah banyak, Pak. Nah, Oh. sebetulnya kegiatan ini bisa kita tanggulangi, yang penting asal pasien mengizinkan, Pak. Seperti itu akan dilakukan tindakan. Dan itu sudah diedukasi, baik itu oleh dokter bedah sarafnya sendiri, oleh tim kami, baik itu dari pelayanan ataupun dari pihak keuangan dan sebagainya. Hayu dilakukan tindakan. Sampai mau pulang juga, si pasien itu kami bilang dipikir-pikir dulu deh gitu Pak. Tapi kekeh pasiennya bilang kami tidak mau berhutang. oh jadi Jawabannya seperti itu. jadi bukan ini mereka pulang saja. jadi bukan mereka pulang karena merasa tidak punya uang, tidak ada DP untuk operasi sehingga rumah sakitnya tidak mau mengoperasi karena tidak ada DP, bukan itu? Bukan, Pak. Bener nih Bu, jangan bohong. Insya Allah Bapak, Abi ahli ngabohong nggak Bapak. Nah, kan ini teh bagi saya mah ya sebagai gubernur merasa kok saya sebagai gubernur sih nggak bisa ngelindungin warga saya sampai karena dia menjalankan tugas sebagai keamanan di kampungnya dianiaya, kok berobat di rumah sakit sampai rumah sakitnya nggak mau operasi sampai tidak karena tidak bayar DP, kan saya sedih Bu secara pribadi Bu. Mohon Pak, leres Pak. Tapi insya Allah Pak, RSUD Kota Bandung atau Ujung Berung Pak, nama terkenalnya ini mual seperti eta Pak. Karena kasus seperti ini bukan hanya baru sekarang ini Pak, tapi memang sudah ada kasus yang itu bisa kita bantu Pak. Bantunya dengan apa Pak? Kita mengkomunikasikan dengan keluarga, ayo bisa dicicil atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa dan sebagainya, ya kita minta bantuan dari pihak lain Pak, dari Basnas, dari juga kita bisa Pak, terus dari Yayasan Amal Soleh, seperti itu Pak. Makanya sangat disayangkan pada saat kita memberikan edukasi atau menginformasikan bahwa hayu lakukan tindakan, ya sangat ini juga ya Pak ya. Iya, karena saya begini ya, akhirnya saya kan akan ngambil keputusan begini, karena dulu saya pernah menangani pasien yang dibegal sehingga matanya itu sampai pecah, gitu kan? Akhirnya tidak bisa berobat karena rumah sakit tidak bisa melayani BPJS karena penganiayaan atau pembegalan. Sehingga mungkin saya besok akan mengeluarkan surat SK gubernur atau surat edaran bahwa orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas yang disebabkan karena penganiayaan yang mengakibatkan luka dan dia tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar, maka itu bisa menjadi tanggungan pemerintah. Dengan catatan dia korban yang dianiaya, bukan dia yang menganiaya. Gitu loh. Atau dia bukan dia orang yang dianiaya, bukan dia tawuran. Nanti kan ada kualifikasinya. Kalau yang tawuran saya nggak mau mengobati, biarin aja. Gitu loh. Jadi, tapi yakin nih Bu nih, ini jangan bikin saya ngambek nih. Izin Pak, ini ada tim saya, Ibu Wadir, ini ada tim saya, Pak Wadir, ini ada tim saya Pak semua. Saya yakin nggak mungkin lah Pak tim saya berbohong, karena saya yakin kejadian ini bukan hanya hari ini saja. Dan kita bisa bantu memang yang tidak mempunyai biaya melalui mekanisme yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi ibu sudah sering melayani orang yang terluka karena penganiayaan, tidak bayar DP, tidak ada uang, kemudian dia berobat di rumah sakit. Dan akhirnya tetap dibiayain atau diobatin. Walaupun ujungnya bisa dia nyicil atau ibu bisa meminta bantuan Basnas atau lembaga lain yang bisa melakukan pembayaran. Gitu Bu ya? Leres Pak. Iya, leres apa leres pisan? Laras pisan Pak. Leres pisan Bapak. Iya. Bapak. Siap. Pak. Iya. Iya. Ya nanti kita tengok sambil saya marahin ibu. Siapa? Jangan dimarahin Pak, aku udah kurus Pak. Iya, saya juga lebih kurus dari ibu. Ya. Jadi izin Pak. Karena RSUD Kota Bandung merupakan penopang daerah timur Pak.
Nah, secara tempat kita sudah tidak representatif Pak, karena Rumah Sakit RSUD Kota Bandung merupakan rumah sakit tumbuh dari puskesmas tipe dengan perawatan. Nah, akhirnya di 1993 kita berubah menjadi rumah sakit tipe D. Jadi ini juga Pak, tadi tim Bapak, Dok, parkirna teu aya, Dok, ieu teu aya, ya memang begitu Pak, sudah kurang representatif. Karena selain Kota Bandung Pak, karena kita berbatasan sama Kabupaten Bandung, mereka sangat suka sekali Bapak dengan hadiri kami di sini. Karena kami juga tidak bisa menolak dari yang perbatasan itu. Paling kami nanti kalau masalah pembiayaan kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Pak. Alhamdulillah Pak, walaupun kemarin ada sedikit utang dari Kabupaten Bandung, alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Iya, ini kan satu Kota Bandung uangnya tinggi 7,4 triliun. Kabupaten Bandung juga anggarannya tinggi. Gampang atuh. Nanti kita dorongin. Kami tengok ya Pak. Ya, nanti saya tengok ke Ibu. Insya Allah 27 kita akan ada pembangunan Pak, dengan skemanya adalah multi years Pak, seperti itu. Alokasinya anggarannya dari mana? APBD Bapak. APBD Kota Bandung. Insya Allah. Hebat atuh, Pak Walinya sudah menganggarkan. Top, Markotop. Siap. Gitu, nanti saya Oh, tengok iya, Bu. Pak. Iya siap, saya tengok nanti. Ya. Yang penting, Tapi coba jangan nyerahin saya ya Pak. ya enggak, saya makan minta penjelasan dari Ibu. Betul enggak itu orang dalam keadaan sakit mau dioperasi, batal dioperasi karena tidak bayar DP sebagaimana penjelasan anaknya. Kan saya harus jelas. Bener enggak Ibu begitu? Siapa? Tidak. Oh, tidak ya? Pak izin Pak. Ada Pak Wali. Ada Pak Wali. Ya boleh, mana Pak Walinya? Mana cenah mana? Pak, nuhun ya Pak, terus Siap. diperhatikan. Oke. Jadi Abi hoyongna kieu Pak. Karena bagaimanapun mungkin laporan dari masyarakat, hatur nuhun Bapak sudah bisa ya menyaring dan sebagainya. Ya kan ini harus dijelasin oleh Ibu. Siap. Kan sudah dijelaskan. Jadi nuhun ya Pak. Siap. Gitu. Terima kasih. Mana Pak Walina masih jauh? Mas Kedap. Iya di Pak Wali siap. Pak sudah izin Pak. Waduh, Pak Wali. Siapa Gu? Itu saya ini lagi nanya ke direktur karena keterangan dari warga Pak Wali yang korban pemukulan itu kemarin kan tidak dioperasi karena tidak bayar DP. Saya minta penjelasan, ternyata tidak katanya. Orang tuanya, keluarganya yang minta maksa pulang. Siap. Betul Pak, memang kesalahan kami adalah gagal meyakinkan Pak. Gagal meyakinkan, jadi ya kadang kalau pasien sudah maksa pulang kitanya juga Secara aturan nggak bisa Pak kita tahan. iya Pak. Jangankan yang maksa pulang, yang maksa pisah aja ada Pak. Ampun atuh Pak, maksa pisah Bapak. Jadi gini Pak Wali, kan gini, ini penting karena Pak Wali kan lagi menggerakkan ronda itu Pak Wali ya. Betul. Kasus yang kemarin itu menurut saya juga hal dari awalnya sepele. Orang pendatang baru masuk ke situ, mungkin RT RW-nya kurang aktif atau mereka tidak lapor itu. Betul Pak. Daerah situ memang daerah perbatasan sihnya, jadi kita memang lagi rada lemah di syaratnya Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, ini jadi pelajaran penting Pak. Harus didorongin. Ya Pak, daerah perbatasan. Jadi yang berobatnya dari Kabupaten Bandung, yang bayarnya Kota Bandung katanya gitu. Ya, alhamdulillah Pak, itu mah rezeki kami. Tadi sudah disampaikan juga Pak tadi bagian Bandung ya. Ya biasa itu Mas. Tapi tagihannya sudah dibayar Bu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Alhamdulillah Bapak Parantos Oh iya, kemarin sama alhamdulillah. Dinas Kesehatan Kabupaten. Hatur nuhun Pak. Aman, Yang Pak, penting- insya Allah Pak. Hatur nuhun pisan Pak, perhatian Pak. Itu belum punya areal parkir cenah. Iya, kan mau dibangun. Pak Wali Pak, sama Anggaran Pak Wali. multi-years, Pak. Ya tadi udah cerita. Saya bilang Kota Bandung mah sekarang mah anggarannya jreng, banyak. Duit naloba tinggal dipakai. Pak, multi-years Pak, aman Pak. Ya udah pokoknya harus hebat lah di bawah pimpinan Bapak Farhan. Layanan kesehatan Kota Bandung harus top. Mana itu surat penyerahan pembongkaran itu?
Siapa sebentar Pak? Saya negosiasi dulu Pak. Iya, gitu. Mbak saya mah pengen diberesin. Nuhun ya Pak Wali ya. Nuhun pisan. Siap nuhun. Waalaikumsalam. Siap nuhun. Pak Gubernur atau nuhun.